Bertemu lagi dengan saya, Ketua Agus Saputra. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi mengenai array. Di mana pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai inisialisasi sebuah array. Nah, inisialisasi elemen array ini dapat langsung dikerjakan atau dideklarasikan pada saat mendeklarasikan sebuah nilai. Pengisian dari anggota array tersebut secara umum dapat dituliskan seperti ini. Tipe data nama array tersebut, tipe datanya, kemudian jumlah array-nya. Nah, baru kita deklarasikan atau inisialisasikan masing-masing indeks dari array tersebut atau masing-masing elemen dari nilai array tersebut. Seperti ini, nilai 1, nilai 2, dan seterusnya dengan menggunakan kurung kurawal. Untuk lebih lanjut, di sini sudah ada modul 7.2, sebuah pengalaman program yang di sini adalah untuk menampilkan sebuah array C dengan anggota 5 buah dengan elemen yang sudah diinisialisasikan seperti 5, 10, 15, 20, dan 25. Kemudian kita akan menampilkan seluruh anggotanya ini, dan tentunya dalam program ini masih terdapat kesalahan. Baik, untuk itu mari kita langsung gunakan. Di sini sudah ada IDE Microsoft Visual Studio 2012. Sudah ada Project Solution modul 7, kita langsung add. Kemudian new item. Dan di sini buat 7-2. Seperti modul sebelumnya, di sini identifikasi dulu pembuatan modul 7-2, kemudian judulnya adalah inisialisasi array. Ya, nama adalah nama Agus Putra dan nilai nomor registrasi peserta 4901-3018. Kemudian kita tutup komennya dengan tentang backslash, dan setelah itu kita mulai pengerjaan program dengan memanggil header IOStream dari input output pada C++. Jangan lupa juga memanggil using namespace-nya standar namespace std. Dan setelah itu baru kita membuat fungsi utama dari program, tentunya dengan nama fungsi integer main. Setelah itu kita buat tubuh dari fungsi sistem pause terlebih dahulu. Setelah itu juga mereturn atau mengembalikan nilai 0, karena di sini fungsi bertipe integer, kita harus mengembalikan nilai 0. Tanpa return ini juga bisa, namun beberapa IDE tidak mengizinkan jika kita tanpa mereturn, seperti Microsoft Visual ini. Nah, baik, kita langsung kerjakan. Yang pertama adalah membuat inisialisasi deklarasi array, tentunya yang sudah diinisialisasi. Di sini ada array C dengan anggota 5, dan kita inisialisasi array tersebut dengan nilai 5, kemudian 10, kemudian 15, kemudian 20, kemudian 25. Nah, untuk pendeklarasian atau penginisialisasian tipe array integer adalah bentuk umumnya seperti ini. Kalau pendeklarasian nilai char berbeda lagi. Ini khusus untuk nilai integer adalah seperti ini. Baik, kemudian kita tampilkan masing-masing array. Caranya nampilin juga gampang. Kita membuat sebuah perulangan dengan menggunakan for bisa. Kita kasih judul dulu, anggota array C adalah new line. Kemudian baru kita buat perulangan untuk menampilkan anggota dari C tersebut. Kita menggunakan perulangan dari 0 sampai 4. Kita di sini dari integer C dari 0 sampai C lebih kecil dari 5. Dan setelah itu
kita tampilkan elemennya. C plus 1 ke 1, kemudian kita buka, kasih sama dengan, kita tutup lagi, baru kita panggil C. Nah, seperti ini. Coba kita run. Nah, ini dia anggota elemen ke-1 yaitu 5 merupakan indeks ke 0, kemudian 2 ini merupakan indeks ke 1. 5, 10, 15, 20 sampai 25. Nah, seperti ini. Cara pemanggilannya adalah kita panggil array-nya, nama array C, kemudian tentunya dengan memanggil indeksnya yang mengacu pada perulangan for i. Dengan variabel C ini, dia akan menampilkan atau memanggil indeks dari 0, 1, 2, 3 sampai 5, sampai 4. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita misalnya di tengah jalan kita merubah nilai array tersebut dengan sebuah inisialisasi lagi dengan nilai C 0 dengan nilai 12, kemudian array C indeks ke-1 atau elemen kedua dengan nilai 25. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan elemen ke-1 dari C dengan nilai 12, kemudian elemen kedua dari C dengan nilai 25. Kemudian kita tampilkan dengan menggunakan perulangan ini. Kita tampilkan di sini, maka dia kita isi dulu judul. Ini dia. Elemen 1 dan elemen 2 akan berubah. Jadi biarpun dia array tersebut kita inisialisasi di awal, pada saat deklarasi kita masih punya kewenangan untuk merubah nilai tersebut sewaktu-waktu array tersebut memang diperuntukkan untuk kita rubah. Coba kita lihat modulnya lagi, apakah ada soal. Nah, di sini ada sebuah soal. Kita disuruh membuat elemen array sebanyak 10. Kemudian kita juga harus menginisialisasikan array tersebut dengan nilai apa saja, tetapi tipenya bulat atau bilangan real. Dan kita bisa merubahnya sewaktu-waktu bila diperlukan. Baik, kita coba. Kasusnya sama, cuma yang perlu kita rubah di sini adalah membuat tipe integer ini menjadi float agar dia mampu menampung nilai real dan bulat. Baru kita inisialisasi anggotanya sebanyak 10. Maka sudah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ya sudah. Ini ada 5. Baru kita rubah di sini sampai dia 10. Dan caranya merubah agak sedikit berbeda. Kita akan mencari indeksnya, baru kita akan rubah. Kita tampilkan terlebih dahulu. Nah, sudah mau dia. Baru kita akan rubah. Sebelum itu kita perlu deklarasikan sebuah nilai tipe float untuk menampung inputan bilangan integer dulu, untuk menampung indeks inputan bilangan.
indeks dari yang akan kita ganti. Setelah itu variabel penggantinya X. Kita keluarkan pesan kepada user untuk masukkan nilai indeks yang akan diganti. Nah, setelah itu kita terima masukan dengan fungsi cin. Cin kita mengacu ke indeks. Setelah itu kita masukkan perintah kepada user untuk masukkan nilai penggantinya. Kita terima dengan fungsi cin dengan menampungnya pada variabel X. Kita lanjut dengan memanggil atau mencari nilai yang array yang ke indeks tersebut. Kita langsung panggil indeks sama dengan X. Nah, cukup sekian. Intinya di sini kita masukkan nilai yang diinputkan user, indeks yang keberapa, kemudian nilai indeks tersebut akan diganti dengan sebuah nilai yang ditampung dalam variabel X. Nah, untuk menggantinya kita cuma memanggil array-nya, kemudian juga kita memanggil variabel indeks yang tadi yang kita masukkan ke indeks dalam array C seperti ini. Kemudian diganti dengan inisialisasi dengan X, variabel X yang baru. Kemudian setelah itu kita tampilkan dengan menggunakan for, kita run, lalu kita di sini kasih tanda bahwa array tersebut adalah array yang baru. Nah, di sini ada array 5, 10, 15, 20, 25 sampai 19. Kita akan mencoba mengganti indeks yang kedua. Berarti indeks yang kedua dia adalah elemen yang ketiga karena perhitungannya dari 0, 1, 2. Berarti 15-nya akan kita ganti dengan nilai misalnya saja 12,88. Ada yang salah juga. Indeks udah integer, kemudian X. Nah, tadi saya salah inputkan. Di sini saya mencoba mengganti dari indeks kedua yaitu 0, 1, 2, nilai 15 ini dengan sebuah nilai 18,2. Jadi dia akan langsung mencari indeks sesuai dengan indeks yang kita masukkan, kemudian dia langsung menginisialisasikan dengan nilai X yang baru kita masukkan tadi yaitu 18,2. Nah, hasilnya dia akan seperti ini. 5, 10, 18,2 ini berupa indeks 2. Nilai awalnya adalah 15, kemudian nilai barunya 18,2. Baik, demikian mengenai video tutorial dengan topik inisialisasi pada array satu dimensi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang belajar bahasa pemrograman C. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.